Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Leoni Suryaningrum, NIM 1915 1090 1031 dari Program Studi Penyuluhan Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jember. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sertifikasi produk kopi dan juga produk kakao. Kopi dan kakao merupakan komoditas ekspor unggulan dan penyumbang perekonomian terbesar nomor 3 di Indonesia. Oleh karena itu, komoditas perkebunan harus memperhatikan beberapa aspek dalam mempertahankan ketersediaan hasil produksi pada sisi budidaya, kualitas, serta kuantitas produksi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu sistem pengelolaan sertifikasi hasil produk kopi dan juga kakao. Sertifikasi produk merupakan sebuah sarana yang berfungsi untuk memberikan jaminan bahwa suatu produk telah memenuhi syarat dengan standar yang telah ditetapkan. Produsen atau perusahaan yang telah tersertifikasi akan diberikan dokumen jaminan tertulis berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Independen yang menyatakan bahwa suatu kegiatan produksi telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Menurut Hidayat dan Sirat pada tahun 2015, sertifikasi produk pangan digunakan sebagai alat ukur dan juga kontrol agar tidak menimbulkan kerugian yang membahayakan bagi konsumen. Sertifikasi produk perkebunan pada tanaman kakao dilakukan melalui tindakan fitonatisari, yaitu karantina terhadap tumbuhan perkebunan dalam rangka membunuh serangga atau lalat yang menyerang komoditas tersebut. Sertifikasi pada produk kopi dan kakao memberikan jaminan tertulis dari pihak ketiga yang menyatakan bahwa komoditas kopi dan kakao beserta proses yang mendukungnya telah memenuhi persyaratan dari aspek kesehatan, keamanan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan yang mengacu pada standar yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi. Sertifikasi kopi dan kakao menekankan pada 3 elemen utama, yaitu lingkungan, produktivitas, dan standar proses. Prinsip dari sertifikasi menekankan pada standar proses mulai dari pembibitan, persiapan lahan, pemeliharaan, panen, hingga pasca panen. Tujuan pemberian sertifikasi pada produk kopi dan kakao digunakan untuk menjawab isu terkait perkebunan kopi dan kakao di Indonesia, seperti isu kesehatan, sosial pekerja, dan juga ketahanan pangan. Selain itu, sertifikasi produk kopi dan kakao digunakan untuk meningkatkan nilai jual kopi dan kakao di pasar internasional, sehingga akan meningkatkan perekonomian Indonesia dan juga menambah devisa negara. Sertifikasi produk kopi dan kakao harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Sertifikasi Nasional atau BSN. Berikut ini adalah alur dan prosedur yang harus diikuti oleh produsen atau perusahaan penghasil komoditas kopi dan kakao di Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi dari BSN. Bagi produsen, mekanisme pengurusan sertifikasi SNI pada produk penting untuk dipahami. Kegiatan ini dilakukan oleh lembaga independen, yaitu Lembaga Sertifikasi Produk atau LSPRO, untuk menjamin kepercayaan masyarakat. Lembaga tersebut telah diakui kompetensinya melalui akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Produsen bisa mendapatkan sertifikasi SNI melalui suatu proses sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dan juga sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya. Produsen ada baiknya melakukan pengecekan produk tersebut, apakah produk tersebut telah ada SNI-nya atau belum, di laman www.bsn.go.id. Jika belum ada SNI terkait, maka belum bisa disertifikasi. Bila ada produsen yang akan mengadakan SNI, bisa menghubungi LSPRO yang sesuai dengan ruang lingkup SNI-nya. Daftar sertifikasi produk ada di www.bsn.go.id. LSPRO akan menindaklanjuti proses pengajuan
dan akan memberikan sertifikasi tanda SNI pada produk yang telah memenuhi persyaratan. Persyaratan sertifikasi produk dituangkan dalam skema sertifikasi. Dalam skema tersebut terdapat sistem sertifikasi dan tata cara sertifikasi secara rinci sesuai dengan karakteristik produk yang akan disertifikasi. Skema sertifikasi dapat diakses publik melalui website atau dokumen publik lainnya yang diterbitkan oleh LS Pro. Proses pengajuan sertifikasi produk oleh produsen. Selanjutnya adalah proses pengajuan sertifikasi produk oleh produsen. Yang pertama, perusahaan menyerahkan dokumen permohonan berupa akte fotokopi notaris perusahaan, fotokopi SIUK, PDB, fotokopi NPWP, surat permohonan merek dari Ditjen Haki, termasuk perjanjian sertifikasi dan informasi biaya yang diperlukan. Yang kedua adalah tinjauan permohonan oleh lembaga sertifikasi dokumen permohonan oleh lembaga sertifikasi. Yang ketiga adalah evaluasi atau penilaian sistem produksi dan manajemen yang relevan, termasuk pengambilan dan pengujian sampel produk. Yang keempat adalah tinjauan hasil evaluasi. Yang kelima adalah keputusan sertifikasi. Dan yang keenam, penerbitan sertifikat kesesuaian. Jika produk sudah memenuhi semua syarat SNI, maka LS Pro akan memberikan sertifikat kesesuaian. Sertifikat ini akan menjadi dasar saat mengeluarkan perjanjian lisensi tanda SNI. Yang ketujuh adalah perjanjian lisensi tanda SNI. Diberikan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN kepada produsen. Setelah ini, produsen dapat menempatkan tanda SNI pada barang, kemasan barang atau label. Bila merek bukan milik sendiri, perlu ada surat pelimpahan merek dari pengguna merek. Jadi itulah beberapa ulasan mengenai sertifikasi pada produk perkebunan, yaitu tanaman kopi dan juga kakao di Indonesia. Semoga apa yang saya bawakan ini dapat bermanfaat bagi pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.